main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Apakah benar bermain saham bagi rakyat kecil sama saja dengan berjudi? Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo baru-baru ini dan langsung menjadi topik panas di kalangan masyarakat. Benarkah pasar saham hanya menguntungkan bandar besar? Dan bagaimana nasib investor kecil di tengah situasi ini? Mari kita bahas bersama. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa bermain saham bagi rakyat kecil ibarat berjudi, di mana kemungkinan kalah lebih besar dibandingkan dengan menang. Beliau menekankan bahwa pasar saham lebih menguntungkan bagi pemain besar atau bandar, sementara investor kecil rentan terhadap kerugian. Pernyataan ini menimbulkan perdebatan, terutama dari pelaku pasar modal dan masyarakat luas. Ambil contoh kisah Pak Agus, seorang buruh yang mulai berinvestasi di pasar saham dengan harapan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sayangnya, tanpa edukasi yang cukup, ia mengikuti rekomendasi dari sumber yang tidak terpercaya. Dalam waktu singkat, nilai investasinya jatuh dan ia kehilangan sebagian besar dari modal investasinya. Kisah seperti ini menggambarkan risiko yang nyata yang dihadapi oleh investor kecil. Pernyataan Presiden Prabowo memang ada benarnya. Pasar saham memang kompleks dan penuh resiko, terutama bagi yang tidak memiliki pengetahuan mendalam. Namun, menyamakan saham dengan judi adalah simplifikasi yang kurang tepat. Berbeda dengan judi yang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, investasi saham bisa menghasilkan keuntungan jika dilakukan dengan analisis dan strategi yang tepat. Edukasi menjadi kunci di sini, karena tanpa itu, investor kecil memang cenderung dirugikan. Agar rakyat kecil bisa berpartisipasi dengan aman di pasar saham, berikut solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, edukasi tentang investasi saham untuk masyarakat luas. Yang kedua, regulasi yang melindungi investor kecil dari praktik manipulatif. Yang ketiga, penyediaan platform investasi yang aman dan transparan. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya diversifikasi dan manajemen risiko. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan Presiden Prabowo tepat sasaran? Atau ada sudut pandang lain yang perlu kita pertimbangkan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.